ke jurnalis Kompas TV Ninda Destiani yang ada di Polda Jabar saat ini. Ninda, jadi tadi apa saja poin-poin yang disampaikan oleh pihak keluarga Vina maupun juga dari polisi terkait dengan pengungkapan kasus ini. Kemudian tadi yang dipertanyakan oleh pihak atau pengacara dari keluarga Vina adalah kenapa yang 2 DPO ini namanya jadi tidak ada atau menjadi hilang. Adakah penjelasan soal ini, Ninda? Baik Okta dan juga saudara, baru saja Polda Jabar dari Direskrimum ini juga melakukan konferensi pers, yakni ini merupakan hasil dari pemeriksaan Peggy Setiawan secara mendalam ya. Yang pertama tadi langsung disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana disebutkan bahwa saat ini betul Peggy Setiawan ini merupakan pelaku utama yang menjadi otak di balik pembunuhan Vina dan Eki, dan sudah terbukti yakni dengan berbagai informasi maupun pernyataan-pernyataan dari para saksi, juga barang bukti yang kemudian ini sudah dikumpulkan oleh petugas kepolisian. Selain itu juga petugas kepolisian menyampaikan bahwa memang hal terbaru ini adalah sebetulnya jumlah dari tersangka ataupun pelaku di balik kasus pembunuhan ini yang sebelumnya ini disebut ada 11 orang, namun nyatanya ini ada sekitar 9 orang tersangka. Jadi untuk yang sempat dirilis oleh Polda Jabar yakni masih ada 2 daftar pencarian orang atas nama Dani ataupun Andi, sebetulnya itu memang merupakan hasil dari informasi yang didapatkan saja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, saat ini setelah Peggy Setiawan berhasil ditangkap oleh kepolisian, ini berarti sudah tidak ada DPO lagi. Meskipun nanti petugas kepolisian ini masih menunggu berbagai pihak apakah saksi akan menyebutkan ataupun masih ada tambahan informasi lain atau tidak, sehingga berpotensi masih ada tersangka, begitu Okta dan juga saudara. Dan tadi pun kami juga awak media mempertanyakan apa kemudian peran dari Peggy Setiawan ini di balik pembunuhan Eki maupun Vina pada 2016 lalu. Memang betul saat itu PS alias Peggy Setiawan ini menjadi otak dari pembunuhan ini karena memang dirinya ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, di mana saat kejadian di TKP saat itu Peggy Setiawan ini sempat meminta ataupun menyuruh kepada beberapa tersangka untuk kemudian dapat ikut membunuh Vina maupun Eki dengan cara yang sadis, begitu Okta dan juga saudara. Kemudian juga Peggy pula yang menyuruh para tersangka lainnya untuk kemudian dapat membawa Vina dan Eki ke tempat lain dari TKP pertama, kemudian dibawa ke tempat selanjutnya yang kemudian mereka ini terus melakukan penyiksaan, begitu ya, terhadap Eki maupun Vina, di mana juga telah terkumpul sebuah barang bukti yakni berupa batu, lalu juga ada kayu, lalu juga samurai yang dimana ini sempat digunakan untuk dapat membunuh Vina maupun Eki ya, Okta dan juga saudara. Dan setelah itu selesailah di sini di mana Peggy Setiawan telah dinyatakan sebagai tersangka. Namun nanti kita juga akan terus menunggu apa proses selanjutnya, dan tentu dari kasus dibalik ini PS alias Peggy Setiawan ini tentu terancam hukuman pidana yakni hukuman mati bahkan seumur hidup ataupun paling rendah yakni pidana selama 20 tahun. Di sini juga tentu Polda Jabar ini yakin terus akan mengusut tuntas kasus ataupun pelaku di balik pembunuhan Vina dan Eki, Okta dan juga saudara. Tadi juga awak media kami sempat bertanya apa sih yang sebetulnya membuat petugas kepolisian ini kesulitan untuk menemukan sosok seorang Peggy Setiawan yang notabene ini merupakan seorang kuli bangunan, di mana selama 8 tahun ini menurut Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan disebutkan bahwa PS alias Peggy Setiawan ini mensiasati dirinya untuk menghindar dari pencarian polisi yang selama ini kita tahu ini adalah buron. Ia mengganti identitasnya dari Peggy Setiawan menjadi Robi Irawan, begitu. Kemudian disitulah
selain itu, maksud kami Peggy Setiawan yang semula ia tinggal di kawasan Kecamatan Talu, Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan kemudian pada tahun 2016 hingga 2019 dirinya ini sempat pindah tempat tinggal yakni ke daerah Katapang Soreang ya, Katapang Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana di situ dirinya ini sempat menyewa rumah atau mengontrak begitu Okta dan juga saudara, dan sehingga banyak masyarakat luas dari masyarakat sekitar situ tempat Peggy tinggal, mereka mengenal Peggy ini sebagai Robi Irawan. Begitu Okta dan juga saudara. Kemudian ada yang memang sedikit janggal begitu di balik ini. Sempat ada saksi yang menyebutkan bahwa ayah kandung ini sempat ditanya pula begitu, kandung dari Peggy Setiawan ini bahkan memperkenalkan Peggy Setiawan ini kepada masyarakat ini bukan anaknya, melainkan Peggy ini adalah keponakan dari ayah kandungnya dengan atas nama Robi, sehingga inilah yang membuat banyak masyarakat, tentu awak media juga janggal melihat ke ini ya. Tentu tapi di balik ini petugas kepolisian juga akan terus mengusut tuntas apakah akan ada saksi-saksi lagi, dan tentu juga akan memeriksa secara mendalam ya, Okta dan juga saudara. Dan selain itu hal yang membuat Peggy Setiawan ini dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian dirinya ini dinotabenkan ataupun disebut sebagai otak pembunuhan di balik kasus pembunuhan ini, memang meskipun banyak masyarakat luas yang menyebut bahwa mereka meragukan bahwa ini adalah salah tangkap atau mungkin ini adalah bukan Peggy Setiawan yang sebetulnya begitu, karena memang banyak kejanggalan mulai dari ciri-ciri yang cukup berbeda begitu Okta dan juga saudara, yang disebutkan dulu Peggy ini sempat memiliki tindik, namun saat ini tidak ada tapak mempunyai tindik. Namun setelah polisi melakukan pemeriksaan lebih dalam, ada lebih dari 2 orang saksi ini menyebutkan bahwa saksi melihat Peggy Setiawan pada saat kejadian dan juga ada di tempat kejadian perkara. Tentu nanti kami akan menantikan terus informasi terbaru dari pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Ninda, artinya saat ini penegasan kembali Peggy ini merupakan satu-satunya DPO seperti yang dikatakan polisi, atau seperti apa? Kenapa yang 2 kemudian tadi disebutkan bukan menjadi DPO, jadi DPO-nya hanya Peggy? Iya, Okta dan juga saudara, betul. Tadi juga kami langsung mendengarkan dari Direktorat Polda Jabar Kombes Pol Surawan, di situ menyebutkan bahwa awal mulanya memang Polda Jabar ini sempat merilis 3 daftar pencarian orang, salah satunya merupakan Peggy Setiawan, kemudian atas nama Dani dan juga Andi, yang dimana ini juga dirilis langsung di akun Instagram resmi milik Polda Jabar, yang kemudian ini juga banyak masyarakat yang tentu berbagai pihak ataupun stakeholder membantu mencari ya. Namun hingga saat ini, pekan ini yang paling terbaru adalah Peggy Setiawan berhasil ditangkap, dan memang setelah kami tanyakan apakah bagaimana, apakah ada titik terang begitu untuk menangkap 2 DPO lainnya, namun menurut Pak petugas kepolisian bahwa memang tidak ada daftar pencarian orang lagi, namun Peggy Setiawan telah ditangkap, ini berarti harusnya sudah tuntas, namun mereka masih akan terus mengusut tuntas. Baik, berarti artinya saat ini juga masih menunggu bagaimana polisi terus melakukan pendalaman termasuk juga memeriksa sejumlah saksi, tapi yang ditegaskan tadi adalah DPO dalam kasus ini hanya 1, yakni Peggy Setiawan, yang saat ini juga sudah ditangkap atau diamankan oleh polisi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan dari Polda Jawa Barat.